Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada kalimat yang lebih indah untuk saya mulai kajian ilmu Islam ini selain memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dari kita lahir ke dunia sampailah kita tinggalkan dunia ini, maknanya selagi kita hidup di dunia ini, sedetik pun, sesaat pun tidak pernah putus nikmat Allah kita terima. Sehingga kalaulah ada di antara kita yang ingin menghitung berapa banyak nikmat Allah yang sudah aku terima, Allah menjawab, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Andai kata engkau ingin menghitung nikmat yang telah aku berikan padamu, kata Allah, niscaya engkau takkan mampu menghitungnya. Dan memang Allah tidak menyuruh kita menghitung-hitung nikmatnya. Yang Allah suruh apa? Bersyukur. Subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak terhitung banyaknya nikmat Allah berikan pada kita. Allah minta satu saja, syukurilah. Itu pun Allah janjikan. Apa dia? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang aku telah berikan, kata Allah, niscaya aku akan tambah nikmat itu. Artinya apa? Syukur bukan free, syukur bukan cuma-cuma. Semakin pandai kita bersyukur, semakin sering kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang datang. Tetapi sebaliknya, saudaraku, kalau kita engkari nikmat Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid, maka tunggulah azabku yang sangat pedih. Tunggu, bukan sekarang, tunggu. Tunggu dalam kubur nanti, tunggu di akhirat nanti, barulah tahu. Bukan sekarang. Sekarang terserah kita. Apakah kita ingin mengundang nikmat Allah atau mengundang azab Allah? Tentu kita ingin mengundang nikmat-nikmat Allah. Macam mana caranya? Syukuri nikmat yang ada. Berarti kita mengundang nikmat yang lain. Tapi kalau kita engkari, kita kufuri nikmat yang ada, berarti kita mengundang azab Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan
kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukur nikmat. Amin. Salawat dan salam tidak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, kita sama-sama maklum keadaan negeri sekarang ini masih ditimpa musibah COVID-19. Kita berharap, memohon kepada Allah, semoga COVID-19 ini segera berakhir di negeri ini, supaya masjid, kelas-kelas agama dan aktiviti harian kita tidak terganggu lagi. Dan kita juga berharap kepada Allah, semoga kita beserta keluarga, jemaah semua orang lah terhindar dari musibah COVID-19 ini. Amin. Saudaraku, jamaah yang berbahagia, kita masih membahas kitab Tanbihul Ghafilin jilid 2. Hari ini halaman 516. Halaman 516. Diceritakan dari Hatim Az-Zahid bahawa ia berkata, 4 perkara tidak akan diketahui nilainya kecuali dengan 4 perkara yang lain. Ada 4 perkara kita takkan tahu harganya, kita takkan tahu nilainya, kita takkan tahu manfaatnya kecuali dengan 4 perkara yang lain. Pertama, nilai masa muda, harga masa muda itu tidak kita ketahui kecuali setelah kita tua, baru kita insaf. Berapa banyak orang tua yang dah menyesal. Kenapa? Karena masa mudanya digunakan penuh dengan hura-hura, enjoy. Ya, yang penting aku bahagia, masih muda, bila lagi itu. Berapa banyak kita temui di tengah-tengah masyarakat, kita jumpa dalam pergaulan, umur dah 60 tahun, 70 tahun, tapi tak tahu ilmu agama. Sampai-sampai ada satu orang tua dah umur 60 tahun lebih. 60 tahun lebih umur. Dekat 65 tahun. Cucu dah banyak, anak dah banyak. Saya tanya. Boleh saya tanya? Boleh. Berapa rukun mandi junub? Dia tanya saya balik. Apa itu mandi junub? Mandi hadas besar lah. Mana ada rukun-rukun? Mandi je lah. Janji seluruh badan, dah. Mandi, basah, dah. No. Sedap mulut cakap, mandi seluruh badan dah. Boleh ke tu? Rukunnya kan 2. Satu, niat mandi hadas besar. Yang kedua, rata air seluruh tubuh. Ni macam mana? Kenapa? Kerana waktu muda tak nak belajar. Itu makanya Nabi berpesan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Kita tengoklah. Masa khatam Quran di rumah orang yang meninggal, kadang-kadang kita tengoklah ada orang baca Quran, khatam Quran, belum mulai imam baca,
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai wa minan nasi may yaqul. Kasih sebelah Bilal. Bilal masih lancar baca. Kasih sebelah. Mulai. Fi fi eh, fi 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 kulu pikulu. Dari Quran dari bawah sampai ke atas. Macam tak sama dengan Quran di rumah. Apalah engkau. Cakaplah tak tahu. Sorong sebelah lagi. Kan main ambil Quran. Baik kacamata pula. Aduh. Dah balik. Itu. Tapi alangkah bahagianya ketika hidup dah tua, kita kena ilmu agama adalah faham. Itu jemaah yang berbahagia. Oleh karena itu, sekali lagi pesan saya, pesan sahabat, menangislah di masa muda supaya tertua, supaya boleh tertawa di masa tua. Tidak ada orang yang menangis terus-menerus dari muda sampai ke tua menangis, tak ada. Dan tidak ada orang yang tertawa terus-menerus. Dari muda tertawa sampailah ke tua tertawa, tak ada. Hidup ini antara tangis dan tawa. Nah, kepada yang masih muda, menangislah sekarang. Menuntut ilmu tu menangis, pahit. Belajar pahit. Tapi di kala tua, dia menikmati, dia manis. Itu satu. Jadi yang masih muda-muda ini, manfaatkan. Gapai cita-cita. Belajar betul-betul. Silakan. Nak jadi lawyer, peguam, silakan. Tapi peguam yang beriman, yang ada nilai agama dalam hatinya. Menjadi seorang ekonomi, silakan. Ahli perdagangan, silakan. Tapi ada nilai-nilai agama dalam dirinya. Ahli ekonomi yang beriman, yang taat. Menjadi peguam yang taat. Sekali lagi saya katakan, berikan pandangan kepada anak-anak kita. Kita dah tua, kita dah tahu, kita menyesal. Menyesalnya lah aku dulu tak belajar. Sekarang macam mana dengan anak kita? Apakah kita nak biarkan macam kita juga? Itu pertama. Jadi nilai masa muda itu tak nampak. Kecuali kalau dah tua. Yang pertama. Yang kedua, nilai selamat, nilai keamanan, nilai kesejahteraan itu tidak diketahui kecuali kalau sudah tertimpa musibah. Sekarang contoh paling senang. Musibah COVID yang melanda. Bukan Singapura saja, seluruh dunia dah melanda. Tengok. Baru kita tahu, merindukan kesejahteraan. Sekarang tengok, kita nak solat Jumaat nak kena book dulu. Tak boleh suka-suka macam dulu. Kita nak solat Jumaat di masjid ini atau masjid sana, terserah. Sekarang book dulu. Tu. Solat 5 waktu pun begitu. Tengok. Kenapa? Karena dalam keadaan bencana. Dalam keadaan musibah. Kita jalan sekarang dah pakai mask.
Tak boleh duduk rapat-rapat. Ini semua kenapa? Karena musibah telah menimpa. Sehingga rasa aman, rasa sejahtera dah mulai. Kita rindukan. Kita berharap. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Jemaah yang berbahagia, saya ingin menyampaikan sebuah doa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa yang baca doa ini pagi hari 3 kali, siapa yang baca doa ini 3 kali pagi hari, maka sampailah ke petang orang yang membaca itu dijamin tidak akan ditimpa musibah. Dan siapa yang baca petang hari atau malam hari lepas maghrib, maka dijamin sampai pagi dia terhindar dari musibah. Nah, oleh karena itu salah satu usaha kita untuk supaya terhindar dari musibah COVID ini, amalkan doa ini. Apa doanya? Saya bacakan 3 kali. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, tidak akan terjadi kemudaratan, tidak akan terjadi musibah atas diriku, baik musibah itu datangnya dari langit maupun dari bumi. Sungguh Engkau Maha mengetahui ya Allah. Ya. Pagi baca, petang baca. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi yang kedua, kita tidak akan dapat menilai rasa aman, rasa keselamatan kecuali kalau dah dapat datang musibah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nilai sehat tidak akan kita rasakan kecuali kalau sudah datang rasa sakit. Masa sehat ni kadang-kadang kita lupa, lalai apa yang patut dibuat masa sehat, terutama ibadah. Quran mau dibaca, silaturahim kepada saudara-saudara. Masa sehat. Kalau dah sakit apa lagi? Nah, ketika sakitlah baru kita tahu betapa nikmatnya rasa sehat. Ketika makan rendang dah pahit. Ya. Semua orang cakap rendang sedap. Dia sendiri cakap pahit. Yang pahit Alhamdulillah. Yang pahit itu tekaknya, bukan rendangnya. Semua orang minum Milo cakap, orang cakap Milo ni manis, sedap, lemak. Dia sendiri cakap pahit. Jadi nilai kesehatan itu tidak akan dihargai kecuali kalau datang rasa sakit. Nah, masa sehat inilah kita buatlah benda-benda yang patut. Ya. Makan yang patut. Ya. Kalau dah sakit, susah nak makan. Tapi kadang-kadang kita ni pula, kalau dah sehat, makan sampai nak cari penyakit. Dah tahu situ kolesterol tinggi, ya kan? Dah, dia makan itu cari penyakit. Yang ketiga. Yang keempat,
nilai hidup ini akan terasa ketika setelah meninggal, setelah kembali ke rahmatullah. Jamaah, saudaraku, semakin banyak hari kita lewati, sebenarnya semakin dekat kita kepada kematian. Semakin banyak kaki melangkah, semakin dekat kita kepada liang lahat. Sadarlah kita, satu saat kematian pasti datang pada kita. Saya ingin katakan, jamaah yang berbahagia, semua arwah, semua orang yang kembali ke rahmatullah, maksud saya orang Islam, menyesal. Apakah dia orang alim atau dia orang zalim? Menyesal. Apakah dia orang beriman atau dia preman? Menyesal. Kenapa? Kenapa semua menyesal? Orang alim takkan menyesal. 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 Kenapa? Katakanlah dia alim, solat bagus, khusyuk, tahajud, qiyamul lail dia buat, solat sunat dia buat, sedekah, haji, baca Quran, memang dia ibadah banyak. Begitu dia meninggal dunia, masuk ke liang lahat, dia mendapat ganjaran dari Allah. Allah berikan dia nikmat. Kuburnya lapang sejauh mata memandang. Ditunjukkan gambaran surga depan mata. Dia terasa nikmat. Lalu, di mana dia menyesal? Dia menyesal. Apa dia kata? Kalaulah aku tahu begini besar nikmat yang aku terima dengan amal-amal yang telah aku buat, tentu aku lebih banyak beramal lagi. Supaya lebih banyak nikmat aku dapat. Tengok, menyesal. Orang alim pun menyesal. Kalau aku tahulah begini nikmat yang aku terima kerana amal soleh aku, tentu aku lebih giat, lebih tekun beramal. Tu. Apalagi orang yang tak beramal soleh, yang tak sembahyang, lagi menyesal. Begitu masuk kubur, kuburnya sempit sehingga bertemu tulang rusuk kiri dengan tulang rusuk kanan, bersatu, berbunyi macam kucing makan tulang. Ya. Lalu diazab dengan satu ular berbisa yang bernama Sujaul Aqra. Nah, menyesal. Andai kata aku tahu azabnya begitu pedih, aku rasa tak mungkin aku lakukan maksiat itu. Jamaah menyesal. Orang alim menyesal. Kenapa kurang buat amal soleh? Orang zalim pun menyesal. Kenapa aku buat maksiat? Orang beriman menyesal. Kenapa aku kurang buat amal ibadah? Preman lagi menyesal. Kenapa aku buat maksiat? Jamaah. Ini yang keempat. Nilai hidup tidak akan ada terasa kecuali bagi orang yang sudah meninggal. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang selalu kita dengar dari asatizah di kelas-kelas agama. Dikatakan apa? Irtanim khamsan qabla khamsan. Pergunakanlah sebaik-baiknya 5 hal, 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya. Sababaka qabla haramik, masa muda sebelum datang masa tua. Belajar masa muda, menangis di masa muda, tapi tertawa di masa tua. Tapi kalau kita dari muda dah tertawa, enjoy, maka dia akan menangis di masa tua. Wasihataka qabla saqamik, pergunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Wa ghinaka qabla faqrik,
gunakan masa kaya sebelum datang masa miskin. Masa kaya ni lah. Masa kaya ni lah. Kita nak bersedekah. Kita nak tolong anak yatim. Pondok tahfiz. Saya sedikit menyampaikan jemaah. Kadang-kadang dari mulut orang Islam ni, ini harta tak buat mati lah. Tak penting harta, yang penting akhirat. Yang penting akhirat betul, tapi tak perlu harta, jangan. Islam ni, ajaran Islam ni mewajibkan kita jadi orang kaya. Bukan jadi orang miskin. Itu ingat. Kita dalam Islam diwajibkan mengeluarkan zakat. Bukan wajib terima zakat. Wajib mengeluarkan zakat. Berarti wajib kaya. Kita dalam Islam diwajibkan melaksanakan, menunaikan ibadah haji. Untuk pergi melaksanakan ibadah haji, itu perlu duit, fulus. Berarti harus jadi orang kaya. Kenapa cakap duit tak, harta tak perlu, tak buat mati? Bawa. Cuman caranya jangan pakai Gojek, pakai Grab, tak sampai. Lewat pos-pos dia. Anak yatim, fakir miskin, musuh, masjid, pondok pesantren, pondok tahfiz, madrasah. Itu pos-pos akhirat. Transfer ke sana. Sampai. Sampai. Yakinlah. Sedangkan ilmu manusia, kita transfer duit di sini, hantar ke Indonesia, hantar ke India, boleh sampai. Ilmu manusia. Ini hari saya kirim duit ke Jepun. Ini hari saya kirim duit ke mana? Ke Jakarta. Tak sampai 5 menit, duit sampai. Tak sampai 5 menit, duit dah sampai. Ya. Itu ilmu manusia. Apalagi ilmunya Allah. Sampai. Masa kaya. Dan wa faraghaka qabla sughlik. Masa lapangmu sebelum datang, masa sibukmu. Ini. Wa hayataka qabla mautik. Dan masa hidupmu sebelum datang masa mati. Jamaah yang berbahagia. Gunakan masa hidupmu sebelum datang masa mati. Apa yang ingin saya sampaikan? Jamaah. Mestinya kita yang masih hidup bersyukur pada Allah. Dan setiap pagi ini harus menjadi ingatan kita hari-hari. Bangun tidur, kita bertanya dalam hati. Ya? Oleh karena itu perlu bersyukur. Begitu bangun tidur, minimal ucapan yang keluar apa? Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Minimal. Ya kalau boleh disambunglah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mematikan aku dan telah membangunkan aku. Jamaah yang berbahagia. Kalau Allah nak matikan kita masa tidur, bila-bila. Tak ada yang larang. Tak ada yang boleh bantah. Sekali tidur, bangun tak bangun, pusara abadi. Macam mana? Ma rabbuka. Tapi Allah masih hidupkan kita. Kenapa? Ada dua jawapannya. Kenapa? Itu harus menjadi pertanyaan kita pagi-pagi. Bangun tidur, ya Allah, kenapa engkau masih hidupkan aku hari ini? Dua jawapannya. Pertama, Allah nak kasih kita peluang. Allah nak kasih kita kesempatan. Untuk apa? Untuk mengumpulkan amal-amal soleh. Untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah. Ibadah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Gunakan masa hidup untuk melakukan amal-amal soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tahu. Allah tahu kita banyak salah. Allah tahu. Saya selalu mengatakan, sekurus-kurus ikan ada dagingnya, tapi segemuk-gemuk ikan ada tulangnya. Artinya apa? Sebaik-baik orang ada salahnya, tetapi sesalah-salah orang ada juga baiknya kadang-kadang. Allah tahu kita banyak salah. Nah, Allah beri peluang kita hidup hari ini. Kenapa? Untuk kita gunakan kesempatan bertaubat. Dua. Tuh. Jadi, kalau Allah dah hidupkan kita hari ini, setiap hari, buat amal soleh tidak, bertaubat pun tidak, apa jadi? Manusia gagal produk namanya. Kalau dalam kilang-kilang elektronik disebut apa? Barang reject. Barang reject. Kita ni manusia reject nanti. Manusia gagal produk. Hati-hati, jamaah yang berbahagia. Masa hidup ni, kita lakukan amal soleh. Kita tanam padi, yang tumbuh apa? Padi. Padi. Kita tanam jagung, yang tumbuh apa? Jagung. Kita tanam ubi, yang tumbuh apa? Ubi. Ini sunnatullah. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tidak akan merubah-rubah perbuatannya. Tanam padi, tumbuh padi, itu logik. Tanam jagung, tumbuh jagung, itu logik. Apa mungkin? Tanam ubi, tumbuh stroberi. Tanam jagung, tumbuh anggur. Mungkin. Bukan Allah tak boleh buat. Malaysia boleh, takkan Allah tak boleh. Masalahnya, ini sudah ketentuan Allah. Allah takkan merubah ketentuannya. Tanam jagung, tumbuh jagung. Tanam padi, tumbuh padi. Macam mana kalau seseorang sekarang menanam padi, dia tanam jagung, tapi dia berdoa, ya Allah, tumbuhkan strawberry, ya Allah. Kita pun senyum. Apalah kau ni? Kalaulah tanam padi, tumbuh padi. Tanam jagung, tumbuh jagung. Artinya apa? Kalau kita tanam kebaikan di dunia, maka kebaikan yang akan kita dapat di akhirat nanti. Tapi kalau kejahatan yang kita tanam di dunia, kemaksiatan yang kita tanam di dunia, maka kemurkaan Allah yang kita dapat nanti di akhirat. Sekarang pilih. Mana mungkin kita menuju surga sedangkan arah langkah kaki kita ke neraka? Kita ingin merintis jalan ke surga, tapi arahnya jalan ke neraka. Mana mungkin? Kita yang insya Allah lah, yang dah berbuat baik, berusaha beramal soleh, pun kadang-kadang belum tentu masuk surga. Walaupun memang masuk-masuklah. Masalahnya kena transit kadang-kadang di neraka. Kita tak mau transit, brother. Nak deret. Ya. Gunakan kesempatan waktu hidup ini untuk beramal soleh dan berbuat ibadah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Semoga kita terhindar dari musibah, dan musibah COVID-19 segera berakhir di negeri kita ini, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.